Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman. Kurang semangat nih, sekali lagi. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kakak Jessica dan Kakak Abi. Oke, karena kita berdua sudah ada, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Seperti biasa, kita akan mulai ibadah kita dengan membaca Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ke-16. Sudah siap semuanya? Sama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentengi ia sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah teman-teman, sekarang semuanya lipat tangan, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sekarang kami akan beribadah Tuhan.
Biarlah Engkau berikan hati yang fokus untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan hati kami dipersiapkan untuk menerima firman. Sekarang kami akan beribadah, biarlah Engkau menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang semuanya kakak minta untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengucapkan restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah, sekarang sama-sama kita akan puji Tuhan ya. Kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan ya teman-teman. Manja, hey, quese, da tenderera, quese, da faga, quese, aku, nah, sekali lagi. Manja, hey, quese, da tenderera, quese, da faga, quese, aku, nah. Semangat semua. Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Kasih
sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Mei. Dadah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Mei minta teman-teman semua duduk kembali. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mau tertanam dalam kehidupan kami dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sampai di sini saja ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian, bahkan penyembahan. Dan tadi teman-teman kan sudah menghafal ayat hafalan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tapi sebelum itu kakak dia tanya nih teman-teman. Teman-teman masih pada ingat nggak firman Tuhan kita minggu kemarin? Ada yang ingat? Apa yo? Nah betul sekali, firman Tuhan kita minggu kemarin bercerita tentang anugerah memberi hidup baru ya teman-teman. Yang berkesimpulan tentang kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk pada firman Tuhan kita minggu ini. Firman Tuhan kita minggu ini bercerita tentang Roh Kudus dicurahkan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasulnya pasal yang kedua ya teman-teman. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus selalu menampakkan diri teman-teman. Selama 40 hari Ia selalu menampakkan diri pada murid-muridnya. Setelah itu tiba pun saatnya untuk Tuhan Yesus terangkat untuk naik ke surga. Tapi sebelum itu Ia berkata pada murid-muridnya agar menanti-nantikan, karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus atas setiap mereka. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu teman-teman, Tuhan Yesus pun terangkat dan naik ke surga dan ditutupi oleh awan. Dan saat itu ada 2 malaikat di situ. Setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid Tuhan Yesus pun mengambil perjalanan panjang untuk kembali ke Yerusalem teman-teman. Sesampainya mereka di sana, mereka pun langsung naik ke ruangan paling atas dan berdoa. Di sana ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Maria, ada Ibu Yesus, dan ada saudara-saudara Yesus. Dan juga ada beberapa perempuan di sana. Mereka terus bertekun dan berdoa kepada Tuhan. Nah teman-teman, ketika hari Pentakosta tiba, saat murid Tuhan Yesus dan lainnya sedang berdoa, tiba-tiba turun dari langit suara gemuruh dan angin kencang memenuhi tempat itu. Dan tampak di atas mereka seperti lidah-lidah api yang turun atas mereka. Dan seketika itu juga mereka penuh dengan roh yang telah dijanjikan Tuhan. Ya, itu adalah Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh dengan roh itu,
mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka pun mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu. Ya, itu adalah karunia dari Roh Kudus. Nah, teman-teman, saat itu ada banyak sekali orang dari berbagai daerah yang datang di Yerusalem dan tinggal di sana. Ketika sebagian orang mendengar apa yang sedang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, ketika murid-murid Yesus berkata dalam bahasa lain, ada sebagian orang yang kebingungan, teman-teman. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan ada juga sebagian orang yang mulai mengejek. Ketika mereka mengejek, mereka berkata kalau murid-murid Tuhan Yesus itu mabuk, teman-teman. Padahal sebenarnya kan tidak. Seketika itu juga, ketika Petrus mendengar itu, Petrus pun berdiri dan mulai berbicara kepada mereka. Ia menjelaskan tentang apa yang dialami oleh dirinya dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Ia menjelaskan bahwa yang mereka alami sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Dan Petrus juga menjelaskan tentang kejadian Tuhan Yesus. Ketika semua orang mendengar hal itu, apa yang Petrus khotbahkan, mereka pun mulai tersentuh dengan apa yang terjadi. Mereka pun mulai berkata pada Petrus dan bertanya apa yang harus mereka perbuat. Dan Petrus menjawab kepada mereka, menjelaskan apa yang harus mereka perbuat. Petrus berkata pada mereka untuk berbalik dan menyerahkan diri mereka dibaptis, dan juga percaya pada Yesus Kristus Sang Mesias. Setelah itu teman-teman, banyak dari mereka yang mulai bertobat dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Dan kira-kira saat itu ada 3.000 jiwa yang bertobat dan menyerahkan diri mereka dibaptis. Nah, teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan firman Tuhan kita. Langsung saja kita akan masuk dalam kesimpulan kita ya teman-teman. Dari cerita tadi kita belajar bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas kehidupan kita dan memberi kita kuasa untuk berani memperkatakan firman dan melakukan kehendak Allah. Ya, singkatnya, anugerah yang Tuhan berikan memberikan kita kuasa. Nah, teman-teman, itu saja kesimpulan kita. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta semua sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong Tuhan bukan menjadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kota Sorong Tuhan agar bisa menjadi berkat Tuhan bagi kota-kota lain Tuhan di luar sana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan, agar apa yang bangsa ini lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau berkati setiap sistem pemerintahannya Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan bagi bangsa ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau berkati presiden kami Tuhan, yang memimpin bangsa kami ini Tuhan, biarlah apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami taruh bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah bangsa kami ini dapat dipulihkan Tuhan, dan bangsa kami ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada Tuhan di 7 benua yang ada. Biarlah Engkau memberkati, melindungi Tuhan. Bahkan yang terjadi atas Rusia dan Ukraina Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bangsa-bangsa anak di antara situ Tuhan. Ada anak-anak Tuhan generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, bahkan bangsa pilihan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa Israel Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi Tuhan, dan Engkau pulihkan bangsa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, tadi kami sudah menaikkan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah lewat firman ini Tuhan, setiap anak-anak dapat belajar Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan yang Kau turunkan buat mereka Tuhan dapat memberi mereka kuasa Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka bukan hanya mendengarnya Tuhan, tapi mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mau mengucapkan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.